Selamat pagi, bertemu kembali di hari Rabu 30 April 2025. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Bilangan 9 ayat 1 sampai 14. Bilangan pasal 9 ayat 1 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan, pada bulan pertama tahun kedua setelah orang Israel keluar dari negeri Mesir, Tuhan berbicara kepada Musa di padang belantara Sinai, umat Israel harus merayakan Paskah pada waktu yang telah ditentukan. Sore hari tanggal 14 bulan ini, harus kamu nyatakan sebagai waktu yang ditetapkan untuk merayakan Paskah. Kamu harus merayakannya sesuai dengan ketetapan dan peraturan yang sudah ditentukan. Musa pun menyuruh umat Israel untuk merayakan Paskah. Umat Israel merayakan Paskah di padang belantara Sinai waktu sore pada tanggal 14 bulan pertama. Mereka melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Namun, ada beberapa orang yang tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Sebab, mereka najis karena menyentuh mayat. Maka, mereka menemui Musa dan Harun pada hari itu dan berkata kepada Musa, "Kami najis karena menyentuh mayat. Tetapi mengapa kami dilarang memberikan persembahan kepada Tuhan pada waktu yang telah ditentukan bersama dengan orang Israel lainnya?" Musa menjawab, "Tunggulah dahulu. Aku akan bertanya kepada Tuhan mengenai hal ini." Kemudian, Tuhan berkata kepada Musa, "Katakan hal ini kepada umat Israel, apabila seseorang dari antaramu atau keturunanmu menjadi najis karena menyentuh mayat, atau sedang dalam perjalanan, ia harus merayakan Paskah bagi Tuhan. Mereka harus merayakan Paskah pada sore hari tanggal 14 bulan kedua. Pada saat itu, mereka harus memakan domba Paskah bersama dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Mereka tidak boleh menyisakannya sampai esok paginya dan tidak boleh mematahkan tulang domba Paskah. Mereka harus merayakan Paskah sesuai dengan semua ketetapan yang telah ditentukan. Akan tetapi, orang yang tidak najis dan tidak sedang dalam perjalanan, namun tidak merayakan Paskah, harus dipisahkan dari umat. Sebab, ia tidak memberikan persembahan kepada Tuhan pada waktu yang telah ditetapkan. Ia akan menanggung dosanya. Apabila ada orang asing yang tinggal di antaramu merayakan Paskah bagi Tuhan menurut ketetapan dan peraturan Paskah, ia harus mengikuti ketetapan yang sama denganmu. Hanya ada satu peraturan Paskah, baik bagimu maupun bagi pendatang di antaramu. Dengan tema, pentingnya ketetapan Allah. Bicara tentang ketetapan, sama halnya kita bicara tentang peraturan. Ketika ketetapan atau peraturan itu dibuat, tentu ada maksud yang baik agar hidup ini lebih teratur dan dinamis. Sebaliknya, tanpa adanya ketetapan atau peraturan, maka hidup ini akan kacau balau dan tidak teratur, karena masing-masing individu akan memakai pola pikirnya sendiri-sendiri. Tuhan berfirman kepada Musa dan memberi ketetapan tentang merayakan Paskah di padang gurun Sinai, ayat 1-3. Musa bersama dengan umat Israel pun merayakan Paskah sesuai dengan ketetapan Tuhan di ayat 4, yakni pada bulan pertama, tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja di padang gurun Sinai, ayat ke-5. Akan tetapi ada beberapa orang yang merasa dirinya najis karena menyentuh mayat, sehingga mereka merasa tidak layak merayakan Paskah. Karena itu mereka menghadap kepada Musa dan Harun agar mereka diperbolehkan merayakan Paskah di ayat 6-7. Sebagai pemimpin, Musa tidak mengambil keputusan sendiri berdasarkan keluhan dari beberapa orang tersebut. Akan tetapi, Musa pergi bertanya kepada Tuhan tentang hal itu di ayat yang ke-8. Kemudian Musa mendapatkan jawaban dari Tuhan
tentang keharusan merayakan Paskah di ayat 9-14. Dari semua ini jelas bahwa ketetapan dan peraturan itu sangat penting dilakukan oleh kita sebagai manusia. Ketetapan dan peraturan dari Allah wajib kita laksanakan sebab memiliki tujuan yang baik bagi hidup ini. Allah memberikan suatu ketetapan dan peraturan agar kita dapat melaksanakannya. Dengan melakukannya, berarti kita turut menggemakan berita atau kabar baik dari Allah. Kabar baiknya, hidup ini bukan saja adalah pemberian atau anugerah Allah semata, tetapi juga merupakan penugasan dan pengutusan. Dengan kata lain, Allah memberi ketetapan atau peraturan agar kita dapat menghidupi hidup ini. Oleh karena itu, ingatlah bahwa kita bukan sekedar hidup. Sebagai umat milik Allah, mari kita juga hidup dengan penuh semangat dan memiliki nilai hidup yang bermutu bagi Allah, keluarga, jemaat, dan sesama kita. Mari bersama kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih untuk udara segar yang boleh kami hirup. Terima kasih juga untuk ketetapan yang telah Engkau berikan buat kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk melaksanakan setiap perintah-Mu itu bukan dengan berat hati atau dengan keterpaksaan, tetapi dengan penuh semangat dan kesadaran diri bahwa peraturan ini adalah untuk kebahagiaan hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk boleh menghidupi peraturan itu dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi lebih baik, lebih bermutu bagi Engkau, bagi keluarga, bagi gereja, dan dimanapun kami ditempatkan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami siap menerima penugasan dan pengutusan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.